Baik, halo, selamat pagi Mner, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zelnifra Helpo Limpung dengan NIM 230511030019 dari kelas Ganjil. Pada saat ini saya akan membuat tugas aplikasi teknologi informasi mengenai cara mencari indeks nilai penting menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita share screen. Jadi teman-teman, di sini sudah ada data mengenai spesies mangrove. Sudah ada jumlah individu, sudah ada diameter dalam bentuk sentimeter, dan selanjutnya kita akan masuk kepada rumus-rumusnya dalam mencari indeks nilai penting. Yang pertama yaitu mencari terlebih dahulu diameter dalam bentuk meter. Kita menggunakan rumus sama dengan kita gunakan diameter dalam bentuk sentimeternya yang sebelumnya, yang ada di sebelah kirinya, dalam hal ini yaitu 25/100. Tinggal kita enter. Nah, kita tekan pada ujung kanan bawah untuk menerapkan semua rumus sampai kepada semua datanya. Oke, baik. Selanjutnya kita mencari luas bidang dasar. Untuk mencari LBDS-nya, kita gunakan rumus sama dengan, agak sedikit macet, sama dengan dalam kurung 1/4 tutup kurung dikalikan dengan 3,1414 dikalikan dengan diameter yang dalam bentuk meter yang ada di sebelahnya, lalu kita pangkatkan dengan 2. Setelah itu dan kembali. Maaf, lupa untuk taruh buka kurungnya ya teman-teman. Oke, ini merupakan LBLDS-nya. Sama seperti sebelumnya, kita tekan pada ujung kanan bawah untuk menerapkan semua rumusnya hingga ke seluruh data. Oke. Nah, selanjutnya kita bergeser ke bagian sebelah sini, yaitu kita akan mencari indeks nilai pentingnya menggunakan parameter perhitungan, di mana kita akan menjumlahkan ada LBDS-nya, kerapatannya, kerapatan relatifnya, frekuensinya, frekuensi relatif, dominasi relatif, sampai kepada indeks nilai pentingnya. Baik, kita mulai dari jumlahnya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan countif buka kurung maaf ya, sama dengan countif lalu kita blok semua spesiesnya. Dalam kurung, jangan lupa untuk menggunakan dalam kurung.
kita blok semua. Nah, setelah itu kita mengikuti yang ada, yaitu rumus yang ada sesuai petunjuk. Setelah range kita masukkan kriterianya menggunakan koma. Setelah itu kita pilih jenis mangrove apa yang akan kita hitung jumlahnya, jumlah spesies. Di sini yang pertama yaitu Caryopsis decandra. Setelah itu kita tutup dan di enter. Oke. Nah, untuk mencari jumlahnya yaitu kita menggunakan sama dengan sum dalam kurung, kita blok jumlah dari ketiga spesies yang ada. Oke, jadi hasilnya ada 15 pohon dalam 3 jenis spesies. Nah, selanjutnya kita mencari LBDS-nya. Yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum if dalam kurung. Jadi kita masukkan range-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu koma. Kita klik nama spesies. Baru setelah itu kita blok seluruh LBDS. Tinggal kita sama dengan kita tutup dulu, baru kita sama dengan. Oke, jadi ini merupakan LBDS dari Caryopsis decandra. Nah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan jumlahnya. Kita gunakan rumus sama dengan sum dalam kurung, masukkan ketiga blok data ini. Oke, hasilnya demikian. Selanjutnya kita masuk pada kerapatannya. Baik, agar supaya tidak begitu ribet ataupun bingung, kita akan menyederhanakan ini dengan menggunakan 3 angka di belakang koma saja. Sekarang kita masuk pada kerapatan. Bagaimana untuk mencari kerapatannya? Yaitu jumlah individu per luas petak ukur. Tapi sebelumnya kita cari dulu luas petak ukurnya. Itu panjangnya. Sini panjangnya 400 cm, lebarnya 400 cm, dan nanti dikalikan 400 cm dikalikan dengan 400 cm menjadi 1600 cm kubik. Nah, kita ubah ke hektar ya, yaitu dia menjadi 1,6 hektar. Selanjutnya kita cari kerapatannya. Kerapatannya menggunakan jumlah individu dalam hal ini yaitu 5, dan kerapatan seluruh luas petak ukur yaitu 1,6. Jadi kita gunakan rumus sama dengan dalam kurung 5
dibahagi dengan luas petak ukur yaitu 1,6. Tutup kurung. Oh ya, apakah kita salah? Oh ya, teman-teman, maaf. Baik. Baik, kita lanjut. Jadi, teman-teman, untuk mencari kerapatannya, kita gunakan rumus sama dengan dalam kurung jumlah individu dalam hal ini yaitu 5 per luas petak ukur yaitu 1,6. Nah, hasil ini merupakan kerapatannya. Kita terapkan ke seluruh Oke. Nah, untuk mencari jumlahnya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita gunakan sama dengan sum dalam kurung blok tutup kurung. Oke. Sekarang kita mencari kerapatan relatifnya. Kerapatan relatif dicari dengan cara kerapatan suatu jenis tak sama dengan kerapatan suatu jenis yaitu ini per kerapatan dari seluruh jenis yaitu ini, lalu kita kalikan dengan 100%. 100 sama dengan Oke. Kita harus mengunci terlebih dahulu karena tidak semua Jadi teman-teman, untuk mengunci rumus yaitu kita gunakan dengan F4. Guna dari mengunci rumus ini agar supaya nanti bisa diterapkan kepada data-data yang ada di bawah. Tidak semua data itu bisa secara otomatis backup sampai ke bawah, tapi kita harus kunci rumus terlebih dahulu. Nah, sekarang mencari jumlahnya seperti biasa sama dengan sum dalam kurung blok. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang harus diingat itu bahwa kerapatan relatif itu yaitu dia harus mencapai 100. Nah, kita gunakan 3 angka di belakang koma saja biar tidak terlalu banyak angkanya. Oke. Sekarang kita masuk di frekuensi. Bagaimana cara mencari frekuensi? Frekuensi yaitu jumlah petak penemuan suatu jenis per jumlah seluruh petak. Jadi
jumlah petak penemuan dari suatu jenis sama dengan jumlah petak penemuan suatu jenis, yaitu 5 per jumlah seluruh petak, yaitu 15. Jangan lupa untuk menggunakan dalam kurung ya teman-teman, karena saya sering lupa. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa menggunakan dalam kurung, karena itu termasuk dalam rumusnya. Tinggal kita enter. Oke. Kita terapkan hingga ke bawah. Ternyata tidak bisa. Kita harus kunci rumusnya terlebih dahulu menggunakan F4. Oke. Nah, seperti biasa sama dengan sum dalam kurung kita blok yang akan dijumlahkan, tetap kurung. Oke, lanjut untuk mencari frekuensi relatifnya. Bagaimana mencari frekuensi relatif? Frekuensi suatu jenis sama dengan buka kurung sama dengan buka kurung frekuensi suatu jenis, yaitu ini per frekuensi relatif frekuensi suatu jenis, yaitu per frekuensi seluruh petak. Jadi sama dengan frekuensi suatu jenis per frekuensi seluruh petak. Nah, hasilnya sama ya. Kita kunci rumusnya saja biar bisa secepatnya. Kita gunakan 3 angka di belakang koma saja ya. Oke, lanjut masuk di dominasi. Bagaimana cara mencari dominasi? Yaitu luas bidang dasar dari suatu jenis per luas dari petak-petak. Jadi luas bidang dasar dari suatu jenis yaitu, kita gunakan rumus dulu, sama dengan dalam kurung, maaf sedikit ribut, dominasi yaitu luas bidang dasar suatu jenis, yaitu ini, per luas petak-petak, yaitu 0,451. Tutup kurung sama dengan, kita kunci rumus saja terlebih dahulu agar supaya tidak ribet ya. Sama dengan, secara cepat kita bisa tekan ujung kanan bawah pada datanya agar supaya langsung terblok ke bawah. Dan yang terakhir yaitu sama dengan sum dalam kurung kita blok. Oke. Seperti biasa kita gunakan 3 angka di belakang koma saja. Selanjutnya mencari kita mencari dominasi relatif. Dominasi relatif adalah
Maaf teman-teman, sepertinya ada sedikit kesalahan di bagian frekuensi relatif karena seharusnya dikalikan dengan 100, tapi tadi tidak dikalikan dengan 100. Jadi kita lanjut dulu, dikalikan dengan 100, kita tutup kurung. Sama langsung, karena tadi frekuensi relatifnya kita tidak dikalikan dengan 100. Oke, jadi tutup kurung untuk menjumlahkan. Seperti biasa, yang relatif itu harus mendapatkan hasil 100 ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke dominasi. Luas bidang dasar satu jenis yaitu tadi yang LBDS. BDS per luas petak-petak. Selanjutnya kita ke dominasi relatif. Dominasi relatif ini dominasi dari suatu jenis, kita gunakan rumus terlebih dahulu, sama dengan kekurung per dominasi seluruh petak. Seperti biasa ya, dominasi seluruh petak, dan kita kalikan dengan 100. Nah, kalau ini tidak lupa ya teman-teman. Nah, tinggal kita kunci dulu rumusnya menggunakan F4 ya. Sudah dikunci ya. Sama dengan hasilnya ini dari dominasi relatifnya. Kita terapkan ke bawah. Oke. Selanjutnya sama dengan sum. Dan kita blok yang akan kita jumlahkan. Tutup sama dengan. Baik. Sekarang kita gunakan seperti biasa 3 angka di belakang koma ya. Supaya tidak terlalu panjang. Oke. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tiba saatnya kita mencari indeks nilai penting. Dengan bagaimana mencari indeks nilai penting, yaitu kita jumlahkan kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Yaitu pertama INP sama dengan sum dalam kurung. Nah, kita jumlahkan kerapatan relatifnya, koma, FR-nya, frekuensi relatifnya, lalu dominasi relatifnya. Tutup. Oke, kita terapkan hingga ke bawah. Nah, sama seperti ini juga ya teman-teman. Itu hasilnya harus 300. Kalau misalnya tidak 300 berarti ada yang salah dalam dalam penghitungan indeks nilai penting ini. Jadi sama dengan sama dengan sum dalam kurung kerapatan relatif, frekuensi relatif, kerapatan relatif, koma, frekuensi relatif, koma, dominasi relatif, tutup kurung. Hasilnya apakah akan menjadi 300? Oke, baik. Jadi hasilnya 300. Berarti sudah benar datanya. Nah, sekian untuk penghitungan indeks nilai penting dari spesies mangrove, dan selanjutnya teman-teman kita akan membuat grafiknya. Pertama-tama kita cari indeks nilai pentingnya.
kita buat tabel indeks nilai penting untuk membuat grafiknya ya teman-teman. Jenis spesiesnya di sini. Yang pertama yaitu Caryopsticandra. Selanjutnya Rhizopora apiculata. Yang terakhir yaitu Rhizopora mucronata. Selanjutnya dari jenis spesies itu. Tadi kita sudah membuat dan mendapatkan hasil dari indeks nilai penting per masing-masing spesies. 90,874. Delapan enam Rhizopora mucronata 122,989. Oke, baik. Kita all borders terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita buat grafik dari tabel ini, tabel data indeks nilai penting. Menggunakan sama seperti video sebelumnya sudah yang saya jelaskan bagaimana cara kita membuat grafik. Di sini kita gunakan 3D column. Oke. Jadi ini merupakan indeks nilai penting ya. Ini agar supaya lebih jelas ya. Ini juga kita bisa gunakan yang ini, bisa gunakan yang ini. Jadi ada banyak sekali teman-teman. Ini juga bisa. Jadi ini merupakan grafik dari data ini. Nah, dengan adanya indeks nilai penting ini, data yang harusnya sebanyak ini bisa kita persingkat menjadi suatu grafik seperti ini. Oke. Baik.
Jadi sekian video dari saya dari bagaimana cara mencari indeks nilai penting dalam Microsoft Excel. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih.